Jadi setiap saya mengajar setiap saya mengajar yang ada ABK-nya, maka saya harus menyesuaikan, begitu ya, menyesuaikan dengan siswa reguler dan siswa ABK. Dan itu nanti jika penilaian harian juga saya harus menyesuaikan dengan indikatornya. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada. Kemudian tadi jam efektif ya. Hari efektif itu yang ditanyakan ya, hari efektif itu tadi pakai menit ya Pak ya tadi ya. Ya Iya. benar Bu dosen, formatnya Iya, pakai menit. betul sekali. Iya, itu nanti bisa masukan saya saja. Itu bisa nanti supaya lebih mudah membacanya pakai jam pelajaran JPL Oke, gitu ya, baik Bu dosen. pakai JPL gitu per minggu gitu. Jadi lebih mudah. Oh ini berapa JPL dalam satu minggu misalnya PAI itu berapa JPL dalam satu minggu diberikan setiap tingkatan kelas gitu, ya. Itu kemudian yang terakhir tadi kegiatan P5 itu coba nanti ya, dikonsultasikan lagi ya. Kalau kegiatan P5 kalau di lapangan itu menurut saya kegiatan P5 itu dalam 1 tahun itu nanti ada berapa jam pelajaran, kemudian kita mau menggunakan berapa tema dalam 1 tahun. Misalnya 4 tema dalam 1 tahun gitu nggih. 4 tema dalam 1 tahun nanti dibagi 2 tema di semester 1, 2 tema di semester 2, berarti 4. Nanti setiap tema kita menggunakan berapa JP. Misalnya kalau saya 360 tema 360 JP dalam 1 tahun, kemudian saya menyampaikan P5 itu 3 tema dalam 1 tahun, maka setiap tema saya harus menggunakan kurang lebih 120 JP. Itu bisa dilakukan dengan blok, bisa dilakukan nanti selang-seling dengan pembelajaran. Kalau blok nanti 1 hari dihitung berapa JP, kemudian nanti dikalikan berapa hari. Biasanya nanti tidak full karena nanti urusan bagian kurikulum pasti akan minta jam untuk evaluasi. Itu nggih. Mungkin hanya itu masukan dari saya. Waktu saya kembalikan Pak Sigit. Terima kasih. Jadi Bu, terima kasih. Bapak Ibu memang betul ya. Jadi di tadi disampaikan oleh Ibu Asep. Bu, mohon maaf. Jadi kalau kemarin ada yang japri saya, Pak, ini LK lembar kerja yang di LMS dengan yang Bapak kirim di WA Group kok berbeda. Itu berbeda memang Bapak Ibu. Tapi prinsipnya sama. Yang kenapa berbeda? Karena saya ingin Bapak Ibu lebih mudah mengerjakan gitu. Sehingga yang saya kirim ke grup itu memang tafsiran saya saja itu biar supaya nanti Bapak Ibu lebih mudah mengerjakan itu. Jadi setengahnya saya tuntun lah untuk bisa maksimal mengerjakan. Kalau mohon maaf kalau di LMS itu kan masih gelondongan itu masih mentah. Artinya butuh misalnya jam pelajaran efektif, JPL dan seterusnya itu kan saya tambahi menit, tambahi dan seterusnya itu supaya lebih mudah Bapak Ibu mengerjakan. Apalagi ada stabilo kuning-kuning itu bukan dari LMS, itu kreativitas saya saja sebetulnya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, baik Bu dosen. Ini perlu ditambahkan satu lagi atau sudah cukup Bu Asep ini? Ini Cukup ya Bu? ya kalau itu kasihan yang di luar ya sebenarnya ya. Kalau kita masih jam 8 kurang, tapi yang di Kalimantan mungkin ini sudah hampir Iya, jam Bu. 9. Ya, kita lanjutkan saja gitu Pak Nggih. Ya. Gimana? Atau mau ditambahi? Ini mungkin ada yang aja. Siapa yang mau memberikan Bapak Ibu monggo ada yang komentar Ya, masukan gitu ya. memberikan masukan kepada Pak Hakim monggo. Monggo Bapak Ibu. Pak Rizky. Iya. Mungkin bisa Pak ditambahi untuk P5-nya itu kalau di kami SMA 6 itu kami sebutkan Pak temanya apa, untuk proyeknya apa itu kami sebutkan jadi tersampaikan Pak. Mungkin itu untuk proyek P5. Terus saya ingin bertanya juga untuk Pak dosen dan Bu Asep. Kalau di sekolah kami itu juga mengadakan
PPRA-nya itu Pak, zikir pagi Pak, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu pembinaan zikir pagi untuk siswa-siswi itu semuanya yang Muslim dikumpulkan di lapangan, di ruangan khusus gitu Pak. Kami setiap hari itu, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada pembinaan zikir pagi. Itu apakah masuk kepada PPRA Pak? Oke, langsung monggo Bu Asep memberikan Oke. Ya, komentar atau jawaban. ya. Baik, kalau zikir pagi itu apa? Sebenarnya itu di luar jam pelajaran ya. Jadi memang kalau ya misalnya seperti di sekolah saya juga ada, dan di sekolah lain mungkin ada zikir pagi, itu kan hanya beberapa menit saja dan itu di luar jam pelajaran, jadi tidak masuk pada jam pelajaran pertama. Jadi itu sebelum memulai jam pelajaran. Jadi memang kalau ada zikir pagi ya kita maksudnya apa namanya, kita beri waktu, kan itu sudah kesepakatan ya. Mestinya kalau yang Islam ada zikir pagi, nanti yang non Islam juga ada kegiatan Betul, sendiri. betul Jadi Bu. nanti kita disepakati saja, mungkin butuh waktu berapa menit, berarti nanti setelah zikir pagi selesai nanti baru dimulai jam pertama gitu. Ya. Sebenarnya gitu ya. Itu termasuk pembiasaan ya, karena itu kan apa namanya, harinya Selasa, Rabu, Kamis ya. Iya. Selasa, Rabu, Oh, Kamis. itu termasuk, iya, itu termasuk pembiasaan ya, bagus sekali. Iya, itu berarti di luar jam pelajaran. Gitu ya? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Ekstra ya. Selain zikir pagi itu apa Bapak Ibu yang ada kaitannya dengan PAI? Bisa mungkin Pak tadarus itu, tadarus Terus, bersama, nggih, tadarus bersama. Kalau di nggih. sekolah kami juga tadarus, Pak dosen. sholat duha bersama. Iya, sholat duha juga bisa, nggih. Oke, Bapak Ibu monggo, jadi untuk proyek P5 PPRA ya nanti dalam setiap pelajaran PAI ya, itu monggo nanti masukkan dalam kegiatan intra. Kalau misalnya ada pembiasaan zikir pagi ya monggo nanti masuknya Pak ekstra atau monggo. Gitu ya Bapak Ibu, karena memang gini, ada berapa itu P5 PPRA itu? 15 atau berapa Bu? Saya kurang hafal itu. Itu memang tidak semuanya bisa masuk di intra ya. Iya. Ya, tuh. Coba contoh begini, contoh kecil ya. Ketika kita asesmen, Bapak Ibu kalau kita mengukur kejujuran itu kan yang diukur kan perilakunya, betul nggak Bapak Ibu? Katakan dia jujur atau tidak. Sekarang saya tanya, apakah peserta di sini semuanya jujur? Ya pasti jawabnya jujur ya, nggak ada yang tidak jujur. Apakah semuanya disiplin? Pasti jawabnya semua disiplin ya. Tapi setelah kita ukur, ternyata kejujuran itu bisa, kalau kita pakai skala Likert ya 1 sampai 4 itu ada yang sangat jujur gitu ya, ada yang kurang jujur, tidak jujur, ada yang sangat disiplin, kurang disiplin dan seterusnya itu ya. Ada yang tidak disiplin sama sekali ya. Kalau ditanya pasti jawabannya semuanya disiplin. Tapi setelah kita ukur ternyata ada anak yang kurang tanggung jawab gitu ya. Ada yang bahkan tidak tanggung jawab ketika kita membuat diskusi kelompok-kelompok kecil, kemudian dia tidak ikut perilakunya tidak menunjukkan atau menampilkan tanggung jawab, ini kan juga masalah dan seterusnya ya. Nah, monggo nanti untuk mengukur karakter itu terkadang tidak semuanya bisa masuk di kegiatan intra ya. Memang harus ada yang kita kasihkan di kegiatanku ataupun ekstra. Lah monggo nanti Bapak Ibu kalau sedikit yang berhubungan dengan agama ya, pikir pagi ini ada sedikit hubungannya dengan agama ya. Ya memang ya monggo lah, boleh lah. Kalau menurut saya pribadi silakan lah ya. Kecuali kalau pramuka, nah ini pramuka ini masuk apa ini? Nah itu drum band, ada drum band ya Pak? SMA ada drum band nggak Pak di sana Kaltim? Ada Pak, untuk di Nah, SMA ada dan sering dilombakan juga khususnya di Samarinda Pak. Itu masuk populer. ya,
Artinya ekstrakurikuler. ini Pak Hakim ya, artinya memang Bapak Ibu tadi melalui analisis SWOT ya, kekuatan, kekurangan itu memang ya harus ada kekhasan PAI agar supaya Bapak Ibu nanti untuk menutup kualitas lulusan itu Bapak Ibu harus memaksimalkan kegiatan PAI di sekolah. Termasuk salah satunya dikir pagi, asal jangan dikir wengi, dikir malam nanti bahaya, repot nanti ya. Mungkin setelah subuh berjamaah, setelah subuh berjamaah, setelah duha berjamaah, tadarus atau murojaah, hafalah dan seterusnya monggo lah yang masih berbau-bau PAI ya, atau mungkin pendalaman materi apa fikih atau apa monggo lah ya, atau apa bahasa Arab atau apa diekstrakan gitu sehingga nanti ada peluang-peluang Bapak Ibu punya program di sekolah. Oh, Pak Hakim ini menambah kegiatan apa itu namanya bahasa Arab gitu ya, diskusi dengan apa ada kelompok-kelompok kecil kelompok bahasa Arab. Ya monggo silahkan SKI dan seterusnya monggo lah ya, itu saya kira bisa dimasukkan menurut hemat saya ya. Bapak Ibu mungkin yang lain monggo jika ada. Cukup. Mungkin Pak Juanda ada yang mau Pak Juanda ini lagi umroh atau haji nih ya? Kalau haji enggak ya, umroh mungkin ya. Di Baitullah Pak Juanda. Ini impian, Pak. Impian. Semoga semuanya bisa naik haji. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya kalau saya memang latihan naik haji itu namanya adanya biasanya TK itu ya. Kalau di SMA gimana? Ada ya? Bapak Ibu sekarang antrian haji reguler itu 32 tahun gitu. Iya, betul sekali. Iya, betul, Pak. Lama. Betul, Pak, lama. Harus dipersiapkan mulai SMA ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menawarkan kepada siswa-siswa Bapak Ibu SMA sudah mulai daftar haji itu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi pelatihan haji itu di SMA juga bisa. Kalau siswa kami malah banyak sudah yang umroh nih Pak dosen. Gurunya ramah. Alhamdulillah ya, karena sana ada batu bara sih. Benar. Baik Bapak Ibu, ini jam berapa Bapak Ibu ini? Jam 8. 10 menit lagi jam 9, Mbak. 9, Pak dosen. Kurang 10 menit lagi jam 9. Iya, Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Sigit Prasetyo. Saya home base-nya di program Dr. S3 PGMI UIN Sunan Kalijaga dan ya SD, masih SD semua. Istri dari Palembang itu ya Bapak Ibu. Keilmuan saya ini Bapak Ibu bukan PAI ya. Background saya itu dari S1, S2, S3 itu pendidikan sains ya, pendidikan sains. Jadi fokusnya di IPA lah, istilahnya IPA itu. Itu. Bu Asep monggo mau jika monggo perkenalkan sekedap Bu. Baik, kalau tadi Pak Sigit menyampaikan background-nya PGMI gitu. Ya. Sementara saya dari dulu PAI. Cuma pengalaman saya dulu mengajar awalnya dari TK. Saya juga dari UIN, Pak. Tapi saya dulu awalnya dari TK, mengajar dari TK, kemudian dilimpahkan ke SD dulu, ini baru di SMP. Ya, saya mengajar di SMP ini juga sama-sama kita belajar dari MGMP. Mungkin kalau dari SMA sama ya MGMP juga, nggih. Sama, ya Bu. itu. Iya, nggih, itu. Saya background-nya alhamdulillah PAI, cuma kita ya sama-sama belajar meskipun juga mungkin kalau Bapak Ibu mengajarnya masih kurang lebih 5 tahunan, nggih. Nggih, Bu. Ya, benar. Iya. Nggih. 6 tahunan, Bu. Ya, itu. Kalau saya dari dulu memang dari PAI itu. Ya, itu aja, Pak. Ya, terima kasih Bu Asep sudah berkenal diri. Nanti untuk kontak beliau sudah ada di grup WA ya. Kalau satu saat main ke Jogja bisa kontak beliau gitu. Oke. Siap, Pak. Iya. Iya. Amin.
Mudah-mudahan nanti semua bisa ke Jogja nggih. Amin Amin ya Bu, Allah. Amin. amin. Mungkin Prambanan. Prambanan ya. Berikutnya yang pertama Pak Hakim dulu karena sudah mempresentasikan Pak Hakim. Kenalan dulu Pak Hakim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Hakim Al-Aziz. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Muara Wahau. Alhamdulillah saya mengajar sudah hampir 6 tahun. Tepatnya nanti bulan Januari 2024 saya sudah 6 tahun. Jadi kalau sekarang 5 tahun lebih. Ajar kelas berapa Pak? Ngajar kelas 12 sekarang 12 ya. Pak dosen. Untuk PAI. Oke. Untuk mapel yang lain juga ngajar informatika. Karena jamnya kurang kan Pak dosen, nah, jadi harus serba bisa. Enggak, Dulu pernah ngajar prakarya dulu juga. S1-nya apa ijazahnya? S1-nya PAI Pak dosen. Ya, alhamdulillah. Ya, pastikan bahwa nanti sertifikasi yang Bapak Ibu terima itu sertifikatnya itu ya sesuai dengan ijazah terakhir usahakan. Iya, benar Pak dosen. Oke. Memang karena sekolah baru tadi itu kan, sedangkan pengajarnya juga masih sedikit, jadi kami harus merangkap. Pernah juga ngajar geografi, 3 tahun ngajar geografi. Tapi alhamdulillah dapat tambahan ilmu Pak dosen. Ya, jangan lama-lama tapi ya nanti malah seneng geografinya, PAI-nya ditinggal. Buatan Pak dosen. Oke. Monggo Pak Rizky Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terima kasih Pak dosen dan Bu Asep waktunya. Perkenalkan, di sini nama saya Rizky Wahyu Nur Faizal, lahir di Kabupaten Kediri, letaknya di Ngadiluwih, perbatasan Tulungagung, Bu. Tetap yang Jawi juga, Bu, niki aslinya, Bu. Ya, terus alhamdulillah ngajar di SMA Negeri 6 Samarinda, sudah hampir sama dengan Pak Ajis, Bu. Kurang lebih jalan 6 tahun. Nanti di bulan Januari ini, Bu. Nah, niku. Alhamdulillah untuk kurikulum Merdeka ini sudah berjalan 2 tahun di SMA kami, Bu. Dan pelatihan sudah terlaksana untuk menyeluruh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 6 Samarinda. Cuman beberapa yang muda-muda masih semangat, tapi yang sepuh-sepuh ya mulai yang mau pensiun-pensiun itu mulai Bu, manut yang muda ceritanya gitu, Bu. Alhamdulillah. Jadi itu, Bu, untuk kami perkenalan saya, Bu, Pak dosen. Ngajar kelas berapa Pak Rizky? Saya ngajar di kelas 10, Pak. Kelas 10. Pernah di kelas 11, nggih, kelas niki kelas 10, Pak. Sekarang kelas 10. Tapi istiqomah PAI ya, Pak Rizky. Istiqomah PAI sempat mau ditawari karena kekurangan guru, Pak. Kekurangan guru karena guru keterima P3K kelempar ke pedalaman semua, Pak. Ada 3 guru terlempar. Jadi hampir ditawari untuk nambah ngajar geografi, Pak. Cuma saya yang kelihatannya kurang sanggup. Nggih. Baik, terima kasih Pak Rizky. Nggih, Pak dosen. Tentunya ibu-ibu ini, ibu dulu ya. Bu Leli ya. Bu Leli Eka Lestari ini. Monggo Bu Leli. Permisi Pak ya. Saya Bu Leli Eka Lestari dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Sama seperti Pak Hakim dan Pak Rizky, tapi saya mulai TMT-nya dari bulan Juli mengajarnya. Jadi kalau sampai saat ini mungkin 5,4 bulan genap mengajarnya. Konsisten di PAI Pak dari awal tahun mengajar 2018. Kalau untuk kelas yang saya ajar kemarin awalnya hanya kelas 10. Kemudian sekarang merambah sampai ke kelas 11,5 daripada beberapa rombelnya, Pak. Ngajar kelas berapa Bu Leli ini? 10 dan 11, Pak. Sudah IKM? Sudah, Pak, untuk kelas 10 dan 11-nya. Sudah 2 tahun ini ya? Betul. Baik, kalau sudah pada IKM ya kita tinggal
Nanti tinggal melancarkan saja gitu. Terima kasih Bu Lelis. Berikutnya Bu Satya, monggo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengajarnya di SMK 1 Muara Bengkal, Pak. Berhubung kemarin sempat P3K, saya lulusnya di SMK 1 Sangatta Utara. Saya mengajarnya sebelumnya di SMK 1 Muara Bengkal itu tahun 2016. Jadi kurang lebih 7 tahun mau ke 8 tahun nanti di bulan 1. Oke. Untuk saat ini saya mengajar di kelas 1 dan di kelas 12. Dan untuk di tempat saya ini baru tahun ini Pak untuk pembelajaran kurikulum merdekanya untuk di kelas 1. Baru tahun ini ya Bu ya? Iya, baru tahun ini Pak. Ya, mudah-mudahan lancar Bu, walaupun baru tahun ini. Ya, berikutnya monggo sekarang Bapak Taufan Yusuf, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Taufan Yusuf. Saya mengajar di SMK Ketopong di Tenggarong Pak, di Kutai Kartanegara. Lebih kurang sekitar 5-6 tahun sama kayak Pak Hakim tadi Pak. Dan mengajar kelas 10 sampai kelas 12 karena sekolah kami itu hanya punya satu guru agama Pak. Yeah. Mungkin Pak. Oke. Lumayan ya Pak ya, berat bebannya. Enggak apa Pak, dinikmati nanti jadi istiqomah itu. Monggo Pak Habibul Mubarak apa Mubarak ini? Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibul Mubarak. Saya ngajar di SMK Nasional Muara Jawa, Pak, ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya ngajar sudah kurang lebih 5 tahun 3 bulan. 5 tahun 3 bulan. 3 bulan ya. ETMT-nya saya bulan Juli tadi. Terus saya ngajar di kelas 10. Dan tahun ini alhamdulillah baru mulai untuk IKM-nya, Pak. Jadi tahun baru. Nah, ya nanti itu penyesuaian ya Pak J. Enggak, masih penyesuaian nih Pak. Syukur-syukur dari bekal PPG ini bisa dibawa ke sekolah nanti ya. Amin. Amin. Berikutnya kami persilakan Ibu Anita ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, mengajar di SMK Negeri 1 Marakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Alhamdulillah sudah mengajar kurang lebih 5 tahun, Pak, dan mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Kebetulan karena hanya satu guru agamanya. Kemudian untuk kurikulum merdeka baru diterapkan tahun ini. Ya, tak tahun ini ya, mudah-mudahan segera menyesuaikan. Ya, terima kasih Bu Anita. Monggo berikutnya Bu Sri. Terima kasih Pak. Sami-sami. Ibu Sri, monggo Bu Sri Redatin ya. Monggo. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Redatin dari Balikpapan Pak, SMA IP Al Aulia. Saya mau ngajar kurang lebih hampir 5 tahun ya sama kayak Bu Anita. Jadi baru karena ada 3 guru, saya belum pernah mengajar kelas 10 dan kurikulum merdeka itu diterapkan di sekolah kami baru berjalan 2 tahun dan mungkin yang sekarang yang kelas 11. Jadi saat ini saya mengajar di kelas 12. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Sri Redatin. Berikutnya monggo Pak Mahyadin Salim.
Di anu Pak, unmute Pak. Mute-nya dinyalakan itu. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kutai Kartanegara Pak, di daerah Sebulu, di SMA 110 saya mengajar mulai 2016. Kalau dihitung TMT hampir 5 tahun juga Pak. Saya mengajar di SMA 110 mulai dari kelas 10 dan juga kelas 11 Pak. Kalau kelas 12 belum pernah Pak saya. Ya nggak apa-apa Pak. Udah berapa tahun Pak ngajar? Kalau Oke. Gua berikutnya Pak Juanda yang lagi umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, yang pertama nama kami sebagaimana tertera nama asli yakni Juanda Saputra Pak. Nah, mudah dikenal namanya Pak, Bandara Surabaya Juanda. Ya, ya. Alhamdulillah. Kami lahir di Sumatera Pak, di Bengkulu. Tadi Bapak bilang istrinya di Palembang Pak ya. Lebar. Nah, itu berdekatan aja dengan Bengkulu Pak. Tangga. Nah, alhamdulillah. Kalau mengajar kami Pak, alhamdulillah kami ini berjenjang Pak. Tahun 2016 itu kami ngajar tingkat SD dan sampai 2017. Nah, 2017 kami ngajar SMP dan 2018 sampai sekarang kami ngajar SMA Pak. Yakni SMA Integral Al-Muzamil Pak, Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Pak. Nah, alhamdulillah kalau total TMT-nya kalau mulai dari SD, alhamdulillah kami tahun ini sudah masuk 7 tahun Pak, 2016. Nah, kalau SMA kami Pak itu baru merintis Pak, baru jalan 4 tahun. SMA kami Pak. Ya 2018 Pak berdiri. Ikut merintis. Ikut yayasan pondok pesantren itu Pak atau gimana? Iya, yayasan pondok pesantren Pak Hidayatullah. Ya, swasta aja Pak ya? Iya, swasta betul Pak. Terima kasih Pak Juanda yang sudah langsung dari Mekah rumah. Iya, insyaallah. Terima kasih juga Pak dosen. Amin ya Allah. Nanti kita nyusul Pak ya. Iya Pak. Nah, yang terakhir ini Pak Muhammad ya. Aswar Khatim, benar Aswar ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Aswar. Muhammad Aswar dari SMK Negeri 1 Morowahau. Tetangganya Pak Hakim, Pak. Iya. Kalau Pak Hakim SMA, saya SMK-nya. Dekat ya. Sahabat. Saya mengajar kurang lebih 6 tahun, Pak. 6 tahun. Sekarang mengajar di kelas 10 dan kelas 11. 10, 11. Yeah. Kemudian IKM kami di sini baru buka tahun ini juga, Pak. Jadi masih baru, belum bisa menyesuaikan. Yeah. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Bapak Ibu, jadi sudah semuanya nih. Oke. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu. Ini masih ada satu orang yang belum perkenalan, Bu Hani. Tadi Bu Hani di awal masuk Pak, tapi ini sepertinya jaringan mungkin Pak ya. Jadi tadi sempat terkeluar dan belum tadi masuk. pesan sama saya Bu. Oh, okay. Pak dosen, di Lojanan lagi pemadaman lampu. Jadi terkeluar enggak ada sinyal Pak. Ya. Karena tetangga kecamatan lah Pak. Nggih.
Nggih. Lojanan. Lojanan, nggih. Nggih. Biasanya kalau mati lampu pakai genset ya. Nggih, Pak. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah perkenalan. Rata-rata 6 tahun mengajarnya, dan mudah-mudahan di tahun ke-7 tahun 2024 Bapak Ibu sudah mendapatkan SK sertifikasi guru ya, Sergur ya, dan mudah-mudahan segera cair nanti. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, begini, ini rencana saya itu memang setengah 10, maksimal setengah 10 lah ya kita selesai. Dan berdasarkan beberapa penelitian, siswa itu konsentrasinya itu di awal dan di akhir, Bapak Ibu. Jadi siswa fokus pelajaran itu biasanya di awal dan di akhir. Di tengah-tengah mereka sudah kadang nggak fokus gitu. Nah, oleh sebab itu bagaimana Bapak nanti Ibu mengelola pembelajaran PAI ya, sehingga seperti ini tadi kita gas tugas-tugas, terus kita perkenalan. Yang terakhir ini sebelum saya tutup, mohon maaf, saya akan menyampaikan materi penguatan gitu ya. Nanti ya kira-kira 10-15 menit kita menyatukan persepsi gitu ya, persepsi apa itu kom gitu ya, harus seperti apa. Nah, ini saya berbagi layar. Mungkin Bapak Ibu sudah sudah membaca, mencermati, mungkin nanti akan saya sedikit berbagi pengalaman ya tentang modul K2. Bapak Ibu, layar saya sudah teramati, kurang besar atau sudah cukup? Sudah cukup Pak, insya Cukup, Allah. Pak. Sudah cukup, Pak. Ya, Bapak Ibu, sedikit tambahan dari saya lah ya. Pada prinsipnya, KOM itu adalah kurikulum operasional madrasah. Ada istilah KOS ya. KOS itu kayak gak enak ya, kayak kos-kosan itu tempat tinggal. Tapi yang pas itu ya KOSP itu ya, kurikulum operasional satuan pendidikan itu ya. Baik, ya ini didasari oleh Peraturan Menteri Agama ya nomor 60 tahun 2015 ya, dan seterusnya. Dan prinsipnya saya langsung ke sini saja ya. Nah ini sebetulnya ketika kita bicara satuan pendidikan ini lebih fleksibel ya daripada, mohon maaf, madrasah itu kadang hanya menginduk ke apa ya, ke Kemendikbud gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang memang ciri khas madrasah itu terkait dengan kumor, itu salah satunya ya PAI itu sendiri ya, PAI itu dan bahasa Arab. Nah, kalau di Kemendikbud ya kita pakai profil Pancasila ya Bapak Ibu. Jadi kalau di Kemendikbud profil Pancasila, tapi kalau di Kementerian Agama kita pakai tambah profil Rahmatan lil Alamin ya. Nah, kita ditambahkan. Nah, prinsipnya sama lah, intinya begitu. Tapi spirit kurikulum merdeka ini yang menjadi catatan kita bersama, bahwa Kumer ini itu memberikan otonomi Bapak Ibu, otonomi kepada madrasah atau sekolah untuk melakukan inovasi ya, dan kreasi dalam pengembangan kurikulum operasional madrasah, bahwa kita itu sekarang hidup di abad 21 ya. Abad 21 itu kita harus punya 4C ya. Nanti Bapak Ibu pasti akan dikenalkan dengan 4C. 4C itu ya bagaimana siswa itu nanti berpikir kritis, bagaimana siswa itu berpikir kreatif, bagaimana siswa itu bisa berkolaborasi ya, dan bagaimana siswa itu bisa berkomunikasi, communication itu ya, itu 4C itu. Nah, maka dengan 4C itu diharapkan siswa atau Bapak Ibu guru itu bisa fleksibel ya, bisa fleksibel dalam mengelola kegiatan pembelajaran yang dinamis sesuai kebutuhan zaman. Istilahnya Sayyidina Ali itu kan, didiklah ya sesuai dengan zamannya, didiklah siswamu sesuai dengan zamannya ya. Zaman sekarang adalah anak-anak yang merupakan generasi Z, Bapak Ibu. Berbeda dengan generasi Bapak Ibu. Generasi Bapak Ibu dulu belum ada yang namanya tablet ya, Android ya. Sekarang sudah luar biasa, sudah teknologinya canggih sekali. Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu harus mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya. Oleh sebab itu maka dibutuhkan ya kreasi, inovasi, terobosan dari Bapak Ibu agar supaya nanti anak-anak itu bisa melejit prestasinya, seperti
visinya Pak Hakim itu prestasinya melejit itu ya, melejit ya berdasarkan iman dan imtak tadi ya. Pengembangan kurikulum Merdeka ini merupakan dilakukan dengan prinsip diversifikasi ya sesuai karakteristik RA, dan RA itu Radutul Atfal ini harusnya ya SMK lah gitu ya, dan sesuaikan dengan potensi daerah. Potensi daerah ini adalah kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu kalau misalnya di tempat Pak Hakim tadi di daerah perusahaan-perusahaan atau penggalian tambang batu bara gitu ya. Ya bagaimana anak bisa dikenalkan ya. Dikenalkan tentang potensi alam, potensi budaya, keanekaragaman suku dan seterusnya yang ada di daerah Bapak Ibu semua, sehingga anak-anak bisa, prinsipnya begini, kalau Kumer itu yang amanah Kumer itu salah satunya adalah siswa belajar itu dari pengalaman Bapak Ibu ya, pengalaman itu adalah sumber dari pembelajaran. Jadi prinsipnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang itu yang lagi lagi viral itu apa Bapak Ibu, misalnya PAI sekarang yang lagi viral itu apa? Moderasi beragama. Contoh dari akibat Oh, dari tidak menerapkan moderasi beragama itu apa Bu misalnya? Yang lagi viral sekarang ini apa? Kasus di mana itu? Yang baru-baru kemarin itu? Nah, yang membunuh orang tuanya, Pak. boleh ya, atau mungkin kasus-kasus agama apa yang pas atau fikih atau apalah ya, dibawa di kelas Bapak Ibu, yang sesuatu yang viral di luar sana dibawa di kelas lalu kita pelajari bersama gitu. Kalau dalam IPA Bapak Ibu, kalau saya backgroundnya IPA, saya menyampaikan misalnya ciri-ciri makhluk hidup itu kan anak rata-rata bacanya dari buku Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu menyampaikan pelajaran kan dari buku, betul atau tidak? Ya kan, tidak pengalaman langsung. Saya tanya itu, ada yang pernah menjumpai cicak? Ada. Kakinya berapa? 4. Jarinya berapa? Pada nggak bisa jawab itu Bapak Ibu guru. Telinga jangkrik, pernah berjumpa dengan jangkrik? Pernah. Telinga jangkrik di mana? Pada nggak bisa jawab. Loh ini gimana ini? Ya harusnya problem-problem di luar sana, pengalaman-pengalaman anak itu dibawa di kelas, kemudian kita pelajari bareng, cari bukunya, gitu loh maksud saya. Sumbernya di mana gitu. Itulah yang dimaksud dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kita diskusi saja Bapak Ibu. Apakah waktu itu Nabi mendapatkan wahyu surat pertama surat Al-Alaq ya. Iqra itu disuruh membaca Al-Qur'an atau membaca apa itu Bapak Ibu? Iqra, bacalah. Itu yang dibaca apa Bapak Ibu? Nah, ini pas dengan orang PAI ini yang dari pondok pesantren Pak Juanda ini bisa menjawab ini. Bacaan Membaca ikut ya. Hah? Sampai 3 Bacaan. kali itu. Iqra, bacalah apa itu? Nah, itu membaca fenomena ya, dan apa Bapak Ibu? Ini dari PAI kan harusnya backgroundnya gitu. Membaca fenomena. Ada di alam ini yang disebut dengan ayat kauniyah, ada ayat kauliyah gitu Bapak Ibu ya. Waktu itu belum ada Al-Qur'an kan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhanmu. Setiap kali kita membaca ya harus dengan menyertakan Bismi Robika gitu Bapak Ibu, sehingga ini penting P5 PPRA itu. Nah oleh sebab itu monggo Bapak Ibu jangan lupa selain kita memperhatikan potensi daerah juga harus memperhatikan kondisi anak. Kondisi anak ini Bapak Ibu di kelas itu berbeda-beda. Terkadang Bapak Ibu yang sering lupa itu ada anak yang teridentifikasi lambat belajar. Lambat belajar itu slow learners itu kan. Saya kemarin meneliti 33 sekolah di Jogja, ini Jogja ya kota pendidikan itu. Hampir tiap sekolah itu ada 1-2 di sekolah-sekolah tertentu. Nah ini kadang tidak teridentifikasi oleh sekolah ya. Sehingga kadang guru prinsipnya sebetulnya menurut siapa itu Munir Khotib ya. Itu tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada adalah guru yang kurang banyak menggunakan tadi yang disampaikan Bu Asep, variasi media, variasi metode gitu ya. Itu. Jadi khusus
khusus kalau khotbah Jumat ya, kalau khotbah Jumat harus ceramah Bapak Ibu, nggak boleh diganti pakai drilling soal gitu, nggak boleh ya. Kemudian PBL, PJBL jangan ya. Kalau khotbah Jumat khusus khotbah Jumat itu pakai metode ceramah. Tapi selain itu di kelas harus berbeda Pak Juanda dengan di pondok pesantren, nanti lain lagi, di pondok pesantren lain lagi nanti metodenya. Tetapi kalau di dunia pendidikan yang kita tahu ada beberapa model itu ya, ada kalau di dalam kurikulum Merdeka Belajar ya, kurikulum Merdeka itu yang lagi hit itu ya, yang lagi dikagumi itu ya PBL dan PJBL, problem Iya. based learning dan project based learning. Silakan nanti dipelajari ya, kita kemudian berikutnya terkait dengan CP ya Bapak Ibu, ini penting. Jadi CP itu di mana siswa mampu merancang pembelajaran ya. Maksudnya Bapak Ibu itu mampu capaian pembelajaran itu ya mampu. Mampu itu adalah kemampuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, contoh sederhana. Kalau siswanya itu diharapkan mampu naik sepeda misalnya, ya metode strateginya ya harus praktek, nggak boleh ceramah demonstrasi, nanti gurunya bisa, anaknya nggak bisa naik sepeda, atau mampu berenang, nanti nggak bisa. Nah ini kemampuan untuk naik sepeda itu berapa JPL, berapa jam, ini Bapak Ibu harus tahu itu, berapa efektif digunakan itu nanti. Dari apakah satu pertemuan, kalau di SMA 45 menit ya, kalau di SD itu 30 menit, SMP itu ya 35 menit ya. Itu nanti tolong disesuaikan ya. Kemampuan apa? Diharapkan Bapak Ibu harus punya jaminan bahwa ketika anak itu keluar kelas, anak itu mampu gitu ya. Jangan tidak mampu tapi mampu gitu. Nah, kalau tidak mampu maka harus ada remedial gitu ya. Ada tindak lanjut. Remedinya apa itu? Pastikan itu tagihannya begitu. Kalau keluar kelas kok 30% anak tidak bisa naik sepeda, ini yang salah siapa? Nggak ada siswa yang bodoh, yang ada adalah gurunya. Makanya ada kajian terkait itu, ya kadang ya permasalahannya terkadang bukan siswanya, itu Bapak Ibu guru diharapkan mempunyai prinsip bagaimana memadukan pengetahuan, keterampilan yang terkait materi ajar, pedagogik, teknologi informasi, komunikasi, kemudian PPBL, PJBL, DBL, teknologi TPACK ya, teknologi pedagogical content knowledge. Nggak apa-apa Bapak Ibu, karena permasalahan sarpras ini Bapak Ibu. Sarpras itu kalau di luar negeri itu memang dia TPACK-nya sudah terintegrasi, teknologikalnya itu menyeluruh Bapak Ibu. Tidak hanya materi saja Bapak Ibu, pakai PPT itu hanya parsial, itu sebetulnya PACK itu bukan TPACK. Kemudian evaluasinya pakai misalnya Google Classroom gitu ya, GCR itu waktu pandemi itu ya, atau pakai kuis ya, itu kan teknologinya hanya evaluasi saja ya. Jadi ya TPACK ya terintegrasi. Apakah boleh teknologi tradisional? Sebetulnya boleh, tetapi pada prinsipnya yang dimaksud teknologi ini ya teknologi komputer based internet itu ya, jaringan WiFi. Sekarang tidak ada istilah katak dalam tempurung ya. Sekarang katak dalam tempurung sudah pada pakai WiFi Bapak Ibu. Wah, hebat kan? Bapak Ibu di rumah di Kalimantan, di mana itu Tenggarong bisa ngobrol sama saya, ini luar biasa ini. Nah, itu sekarang sudah luar biasa teknologi sekarang ini. Itu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa tujuan. Nah, ini kontrak belajar kita. Nah, ini Bapak Ibu. Prinsip KOM, Bapak Ibu ini penting, ini saya sampaikan sebentar. KOM itu prinsipnya adalah student center ya, artinya student center ini Bapak Ibu tolong diusahakan modul ajar Bapak Ibu besok itu jangan banyakkan guru melakukan apa itu, jangan ya, kalau bisa dihindari. Yang bagus adalah anak melakukan apa itu. Ya, paling tidak dalam student center itu ya 60 atau 70 lah ya, 70% itu anak yang aktif, bukan gurunya yang aktif ngajar terus itu nggak peduli anak itu. Apalagi nanti pembelajarannya berdiferensi, differential instruction ya. Ada diferensi proses, diferensi konten, diferensi produk.
ini Bapak Ibu harus bisa memperhatikan. Besok kita akan bahas Bapak Ibu seperti apa nanti kita mengajar dengan student center. Sebetulnya kalau K13 kemarin sudah student center ya, tetapi padahal prakteknya itu masih banyak yang teacher center ya, pembelajar berpusat pada guru. Sekali lagi kalau khotbah Jumat boleh lah khotib center gitu ya, boleh. Tapi ya kalau di kurikulum madrasah itu sebaiknya student center. Nah, berikutnya kontekstual ya. Kontekstual itu ya tadi belajar dari pengalaman. Sekali lagi belajar dari pengalaman, bukan tekstual tetapi kontekstual. Di mana harus pengalaman itu anak-anak kadang tidak harus selamanya di in class ya atau outdoor class, tapi outdoor class boleh ya. Anak diajak pergi kemana ya seperti Pak Juanda ini, anak-anak diajak pergi ke praktek haji misalnya ya, itu di kemana itu monggo silahkan gitu. Ini kontekstual. Kemudian sosial budaya lingkungan monggo itu. Kemudian esensial itu adalah ini memuat semua unsur penting ya, terutama yang dibutuhkan dalam digunakan dalam satuan pendidikan. Nah, termasuk salah satunya bahasa yang digunakan harus lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Bapak Ibu monggo silahkan nanti jangan pernah ya, karena begini Bapak Ibu, bahasa Indonesia ya, sementara kan kita bahasa Indonesia sebagai, kalau dalam MI itu sebagai apa ya, bahasa pengantar itu. Dalam mengajar tolong Bapak Ibu wajib pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Dayak, lagi bahasa mana lagi itu. Tolong itu wajib bahasa Indonesia ya, karena apa? Karena memang pun ada siswa yang dari luar Kalimantan ya, apalagi dari Bengkulu ya, bahasa Komering atau bahasa mana itu ya harus pakai bahasa Indonesia, itu esensial. Dan jangan terlalu redundant ya, artinya ya yang ringkas ya, yang lugas itu, akuntabel ya, berdasarkan fakta aktual. Syukur tadi pembelajaran yang mengangkat, walaupun misalnya temanya contohnya materi apa, zakat lah ya, mungkin perlu apa ya, zakat, atau mungkin ketika kita menyinggung tetangga dalam era sekarang ini, tetangga itu ya ada tetangga digital Bapak Ibu ya. Terkadang tetangga itu tidak ada tetangga rumah, samping rumah tidak, tetapi kadang melalui grup WA itu ya tetangga itu ya ada gitu ya. Berikutnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Ini monggo Bapak Ibu tolong peserta orang tua yaitu tolong dilibatkan dalam melakukan pendidikan Bapak Ibu, dan kemudian ada pengawas itu juga melakukan supervisi, tolong maksudnya dilibatkan dalam pengembangan pembelajaran PAI ini penting. Jadi anak itu tidak hanya, jadi dalam teori konstruktivistik ya, punya Vygotsky, anak itu tidak hanya mengkonstruk pengetahuannya itu hanya dengan sendiri, itu terkadang tidak hanya sendiri. Kadang ada yang hanya dengan membaca sendiri langsung bisa, itu ada gitu ya. Tapi kadang ada anak yang membutuhkan pendampingan temannya ya. Kadang temannya itu tutor sebaya gitu misalnya ya. Jika gurunya mengajar, anak itu kadang nggak paham kalau diajar gurunya, tetapi dengan hanya dikasih tahu temannya, dia lebih bisa menangkap. Kalau dalam bahasa sekarang itu bestie gitu ya, trennya bestie gitu. Itu namanya sosial konstruktivistik ya, gitu. Kadang seperti itu, karena kadang sudah takut dengan gurunya kadang gitu. Maka apa ya, kelas seperti di neraka itu, baru dengar sepatu gurunya sudah pada lari takut itu, diem itu ya. Akhirnya anak di itu kelihatannya mendengarkan tapi pikirannya kemana-mana, ditanya nggak bisa. Ini jadi problem ini ya, kelas seperti di neraka. Baik, berikutnya pemerataan dan peningkatan mutu ya, pengembangan KOM ini memang dalam kurikulum Merdeka ini memang menghargai perbedaan, termasuk di sana ada ABK. Bapak Ibu nanti dalam membuat TP dalam apa itu tolong pastikan, jika tadi saya sudah mengidentifikasi di sekolah Bapak Ibu belum ada ya, sementara belum ada ABK ya, monggo nanti ditulis siswa reguler saja, sehingga nanti di asesmen ya asesmennya untuk siswa reguler. Tetapi kalau di sekolah Bapak Ibu ada siswa ABK, maka saran saya di asesmennya harus ada asesmen anak ABK jenis apa, itu harus ada. Nanti saya bantu, insya Allah saya punya sedikit pengalaman di dalam menangani anak ABK. Next, berikutnya
eh, kita membicarakan tentang panduan IKM ya. IKM itu yang pertama perspektif ibadah berdimensi ukhrawi. Nah, ini Bapak Ibu sudah katam nih ya. Yang kedua, hubungan guru anak diikat dengan mahabbah fillah. Ya, ini saya kira Bapak Ibu sudah katam lah ya. Ada komunikasi, interaksi dan seterusnya. Pandangan ainur rohmah, nah, cukup ya. Artinya bahwa kita Bapak Ibu dalam survei Bank Dunia bahwa kesuksesan seseorang itu untuk intelijensi quotient, artinya dengan otak kiri ya, otak kiri. Anak yang pintar di kelas Bapak Ibu itu maksimal menentukan kesuksesan 20%, Bapak. 20% anak itu sukses karena dia pintar. Dan sedangkan pada otak kanan emotional quotient itu 80%, Bapak Ibu. Apa emotional quotient? 80% itu adalah empati ya, kasih sayang ya, Bapak Ibu. Perhatian itu ternyata menentukan kesuksesan seseorang 80%. Yang terakhir spiritual quotient itu 100%. Dan Bapak Ibu tolong nanti Bapak Ibu sebagai guru paling tidak ya harus memberikan rasa kasih sayang ya. Kasih sayang tegas boleh, tapi jangan menakut-nakuti, tegas boleh ya, karena sifatnya untuk membimbing, mendampingi, monggo lah ya, kasih sayang itu penting. Kemudian hati nurani ya, akhlak dan seterusnya, ini Bapak Ibu sudah katam ini. Nah, terakhir proses penyusunan KOM. Yang pertama harus tetap ya, artinya bahwa ini harus mengacu kerangka dasar kurikulum pemerintah pusat, Bapak Ibu tolong disesuaikan dengan kerangka pusat. Nah, nanti walaupun nanti dua fleksibel tentunya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, satuan pendidikan, kebutuhan karakteristik sekolah, kemudian kearifan lokal, budaya dan seterusnya. Itu prinsipnya ada dua itu. Jadi harus mengacu pusat dan yang kedua fleksibel. Nah, alur penyusunannya ini apakah ini yang Bapak Ibu susun nanti visi, misi ya, analisis SWOT, siapa yang terlibat dan seterusnya, monggo nanti bisa disesuaikan, masukan, evaluasi dan pengorganisasian pembelajaran, kemudian bagi materi dan seterusnya, monggo nanti disesuaikan. Komponen KOM ini ada satuan pendidikan ya, monggo ada tadi Bapak Ibu susun, ada strength, kekuatan ya, kekuatan, kemudian ada weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan treatment, ancaman. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Hakim dengan lengkap, bijaksana ya, rajin menabung, ya, bagus sekali tadi, sudah bagus, komplit itu. Kemudian berikutnya analisis karakteristik satuan pendidikan, ini penting dilakukan agar mendapatkan gambaran yang utuh ya. Prinsip-prinsip analisis lingkungan ini ada beberapa prinsip. Yang pertama melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Bapak Ibu monggo tolong Bapak Ibu dalam melakukan ini ya harus tidak gini, misalnya ada disnatalis atau ulang tahun SMA mana tadi, SMA Negeri 2 Muara ya, tolong harus ada pelibatan warga sekitar gitu ya. Kemudian penggunaan data-data yang diperoleh di data dan seterusnya, alokasi waktu, kemudian informasi yang relevan dan seterusnya. Monggo visi ini monggo nanti disesuaikan dengan ya tadi monggo kalau ada yang lebih lengkap dari Pak Hakim malah lebih bagus gitu ya. Tapi punya Hakim sudah sangat luar biasa. Kalau ada yang lebih lengkap lagi malah lebih bagus gitu ya. Visi monggo, visi ini operasional dari misi ya. Misi mohon maaf. Misi ini operasional dari visi ya. Jadi visi masukan saya harus ada masa yang akan datang ini, harus ada tahunnya paling tidak ya, itu diwujudkan tahun berapa dan seterusnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan misi ya, ini silakan nanti dibaca sendiri lah. Prinsipnya misi itu operasional gitu ya, dari tindakan visi itu. Nah, ini sekolah, saya kira Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu pasti punya ya, pasti punya visi misi. Kalau Bapak Ibu punya sekolah yang tidak punya visi misi, ini masalah gitu ya. Ya, tolong diselesaikan itu. Kemudian ada tim penyusun, penjelasan visi misi, silahkan. Pengorganisasian belajar ini ya, ini salah satunya belajar itu adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran dari muatan kurikulum dan satuan rentang waktu. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Hakim, sudah bagus ya. Mungkin masukannya Pak Rizky, Pak Hakim itu juga penting untuk
masukkan tadi apa itu sedikit tema dan proyek itu mungkin ya. Nah ini contohnya intrakurikuler, kokurikuler. Nah ini kan sudah jelas ini ya, ada proyek penguatan profil Pancasila dan seterusnya. Monggo. Nah ini silakan nanti dibaca sendiri. Cukup ini waktunya 360 menit per minggu. Nah, monggo. Nah, ini contoh-contohnya intrakurikuler dan seterusnya. Ini kalau di PDF itu tidak ada seperti ini yang saya tambahkan kemarin. Kemudian untuk langkah-langkah menyusun penyelesaian pembelajaran, silahkan nanti ada penyusunan topik, menentukan tema, menentukan jumlah JP, jumlah minggu dalam setiap bulan, melakukan pemetaan struktur, topik, dan seterusnya. Monggo. Ini sudah ada contohnya, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Rizky. Syukur nanti karena di LK itu tidak ada ini ya, nanti monggo lah Pak Hakim dan Bapak Ibu semua bisa membuat seperti ini ya, topik atau tema dalam proyek per semester. Silahkan nanti proyeknya seperti apa. Syukur ini nanti ditambahkan LMS nggak apa-apa gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah sampai menyusun ke sini, monggo ini akan lebih baik ya. Perencanaan pembelajaran. Nah, ini saya kira kita sampaikan di minggu berikutnya saja lah ya. Tapi sebetulnya malam hari ini, tetapi saya kira cukup ya. Ada ruang lingkup satuan pembelajaran, kemudian ruang lingkup kelas, pendampingan dan pengembangan profesional di satuan, ada tutoring, monitoring, pelatihan, ya, pendampingan. Ini tugas dari apa di luar biasanya terkait dengan apa monef ya, monef atau supervisi atau apa pengawasan ya dari pengawas itu. Ada evaluasi kom dan seterusnya. Nah, ini ada per hari, per semester, per tahun ya. Ada survei lulusan dan seterusnya, monggo. Ada rapor satuan pendidikan, observasi, refleksi, ada FGD, kuesioner anak, kuesioner orang tua dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri, dicermati Bapak Ibu. Cukup ini saya kira ya. Nah, yang melakukan evaluasi ya, ini ada beberapa yang dilakukan. Pertama evaluasi pembelajarannya ya, evaluasi pembelajarannya. Yang kedua adalah satuan pendidikannya, sekolahnya, dan proses perkembangan belajar peserta didik ya dalam melakukan intrakurikuler, ekstrakurikuler ya. Kemudian strategi evaluasi kom ya, ada beberapa hal. Ini Bapak Ibu melakukan resum tidak ya? Tidak ya, cukup mengerjakan tugas-tugas itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Ya, Bu Leli mau ngomong, silakan Bu. Maaf Pak ya, kalau untuk Ya. yang diupload di LMS ini tidak ada laman untuk mengupload resume gitu Pak. Gimana Bu? Tadi kan Bapak bertanya tentang resume ya Pak. Ya, ya. Iya, kalau di laman LMS itu tidak ada laman untuk upload tugas resume Pak. Alhamdulillah selamat Bapak Ibu tidak meresum lah ya. Hanya mengerjakan LK pembuatan MA ya sampai akhir nanti sampai evaluasi asesmen. Baik Bapak Ibu, saya kira itu karena sudah 30 di sini ya. Saya kira di sana juga setengah 10 lah ya, setengah 10 lah ya di sana. Saya ingatnya jam di sini, jadi kalau di sini itu masih kelihatan apa ya, belum malam banget itu. Baik Bapak Ibu, itu dari tambahan materi dari saya. Sebelum kita tutup, monggo Bu Asep ada tambahan terkait dengan pertemuan malam hari ini. Kami persilakan Bu, mungkin apa pesan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan tugas atau mungkin yang lain, monggo Bu. Ya, terima kasih, mungkin sudah cukup nggih. Pesan aja nanti untuk Bapak Ibu tetap semangat. Ini sesuai dengan yang disampaikan Pak Sigit. Itu tadi juga sudah cukup lengkap nggih. LK itu disesuaikan dengan apa yang disampaikan Pak Sigit tadi, gitu aja. Terima kasih Pak. Ya, kalau ada salahnya mohon maaf gitu ya. Terima kasih Bu. Sama jadi Bapak Ibu mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dan sengaja dan tidak sengaja, kami mohon maaf. Dan mohon maaf ini sebelum kita tutup kita foto dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu mengambil gambar ya. Monggo. Kalau begitu izin Pak ya, saya yang ambil dokumentasi Pak ya.
Ya, monggo. Yang hitung Pak ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin bebas Pak ya. Tadi kan formal ya. Daya Ya, bebas Bapak Ibu ya. 1, ya. 2, 3. Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti saya minta tolong fotonya dikirim ke grup sebagai laporan. Nanti kalau ditanya bahwa kelas saya sama Bu Asep sudah melaksanakan pendampingan review tugas gitu. Alhamdulillah. Oke, selamat beristirahat Bapak Ibu. Semoga nanti tugas-tugas berikutnya berjalan lancar dikerjakan dan bisa lulus semua lah PPG-nya. Amin Amin. ya Allah. Mohon izin live ya Bapak Ibu. Oke. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Ibu. Tinggalnya Bu Kasih Asep. Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Ziki, Terima kasih Bu Bapak Asep, terima kasih dosen, banyak. Terima kasih Bu semuanya. Asep. Mohon maaf. Mohon Iya. izin. Sama Bapak Mohon Ibu. maaf Pak Sigit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.